Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat Lesson TOEFL, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas tips mudah belajar materi TOEFL, yakni pronouns before the infinitive or the gerund. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Materi kali ini merupakan turunan atau perluasan dari materi sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya, yakni ini ya, materi verb as complements, kita sama-sama telah belajar bagaimana sebuah verbs, baik itu berupa infinitif ataupun gerund, bisa bertindak sebagai complements atau objek dalam sebuah kalimat. Ini hal yang unik ya, ternyata verb bisa kita gunakan sebagai objek. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut, saya sarankan agar menonton video itu terlebih dahulu sebelum belajar pada video kali ini. Kenapa? Karena ketika teman-teman belum memahami atau menguasai materi sebelumnya, maka akan mengalami kesulitan untuk memahami materi pada video kali ini. Karena video kali ini merupakan kelanjutan dari video tersebut. In cases, dalam beberapa kasus di mana the infinitive, nah infinitive tahu ya teman-teman, yaitu to plus verb one. Contohnya ini, to plus take. Ini adalah sebuah infinitive ya, to take. Is used as complement. Nah, ketika infinitive digunakan dalam sebuah kalimat sebagai complement atau objek, maka kita bisa menambahkan noun ataupun pronoun tepat atau langsung di depan infinitif tersebut. Jadi, esensi atau fokus bahasan pada materi kali ini adalah bagaimana kita bisa memodifikasi kalimat pada materi sebelumnya, contohnya ini, kalimat pertama, dengan kita menambahkan noun ataupun pronoun tepat di depan infinitif tersebut. Kalimat yang kedua. Ya, kita langsung masuk ke contoh nanti agar lebih mudah memahaminya. Nah, ini ketika kita tambahkan noun ataupun pronoun di depan infinitif, ini akan menjadi sebuah bentuk yang komplement. Jadi, noun ataupun pronoun tersebut haruslah berbentuk complement form. Jadi, bentuk nounnya harus komplement ataupun objek, pronounnya juga harus yang objek pronoun, bukan subjek, bukan adjektif, ataupun refleksif, bukan. Tapi harus yang komplement atau objek. Kita langsung masuk ke contoh agar biar lebih paham. Basic form ini adalah verb as complements, materi sebelumnya ya. You should prepare to take this examination. Perhatikan teman-teman, yang menjadi clue pada kalimat ini adalah verb prepare. Prepare ini adalah verb yang selalu diikuti oleh sebuah infinitif, bukan gerund ya. Jadi setelah prepare harus infinitif, yakni to take. Nah, kalimat yang pertama ini bisa kita modifikasi atau kita perluas bentuknya dengan cara menambahkan bisa itu berupa noun ini ataupun pronoun. Contoh, you should prepare. Nah, ini masih kalimat pertama, your son. Nah, ini adalah bentuk modifikasinya. To take this examination. Perhatikan, teman-teman. Antara verb prepare dan infinitive to take yang ini bertindak sebagai objek ataupun komplement, bisa kita tambahkan di tengah-tengahnya sebuah pronoun seperti ini, your son. Nah, inilah yang dimaksud atau esensi dari materi kita pada video kali ini. Bagaimana kita bisa mengembangkan kalimat pada video-video sebelumnya dengan cara menambahkan noun ataupun pronoun tepat di depan infinitive. Some common verbs which are followed by the infinitive and which often require an indirect object are listed here. Nah, ini adalah daftar atau list dari verb-verb yang boleh kita menambahkan noun ataupun pronoun antara verb yang dalam kotak ini dengan infinitif. Jadi selain verb-verb yang ada di sini, maka kita tidak boleh menambahkan
noun ataupun pronoun ya, tidak boleh. Kecuali yang di sini. Ini adalah the verbs that are always followed by the infinitive. Ini materi sebelumnya, pada video sebelumnya. Nah, silakan teman-teman cek untuk lebih jelas lagi. Verb-verb yang ada di sini, dia itu harus langsung diikuti oleh sebuah infinitive. Tidak boleh kita menambahkan noun ataupun pronoun. Contoh kalimatnya ini ya. You should prepare. Nah, ini prepare, verb-nya ada di sini ya, ini. Prepare ini harus langsung diikuti oleh sebuah infinitive. Nah, makanya di sini setelah prepare langsung diikuti infinitive, to take this examination. Nah, kenapa saya ambil contoh kata prepare? Ternyata prepare selain dia diikuti langsung oleh sebuah infinitive, dia juga bisa seperti ini. Dengan cara menambahkan noun ataupun pronoun di depan infinitive yang mengikuti prepare. Contohnya ini. You should prepare, nah ini verb-nya ya. Your son, nah ini adalah pronouns-nya atau nouns-nya. Yang lalu setelah itu diikuti oleh infinitive, to take this examination. Nah ini ya. Jadi dalam kotak sebelah kanan ini hanya prepare yang mempunyai fungsi double seperti ini. Jadi dia boleh langsung diikuti infinitive, juga boleh kita menambahkan noun ataupun pronoun setelah prepare. Sedangkan yang lainnya ini tidak ada. Ini harus diikuti infinitive langsung. Sedangkan yang ini adalah verbs yang harus kita tambahkan noun ataupun pronoun. Nah, teman-teman, tidak ada cara lain untuk agar kita bisa master atau menguasai materi ini adalah dengan cara menghafalkan verb-verb yang ada dalam kotak ini. Ya, mau tidak mau harus dihafalkan agar kita mudah nanti ketika menjawab soal. Nah, ketika kita bertemu verb-verb seperti allow, invite, remind, ask, dan yang lainnya yang ada dalam kotak ini, maka kita langsung bisa menemukan jawaban bahwa ini adalah verbs yang boleh kita tambahkan noun ataupun pronoun di depan infinitifnya ya. Nah, di sini pada channel saya ini juga saya sudah membahas bagaimana cara kita bisa menghafal vocabulary tanpa harus bersusah payah seperti cara-cara kita yang lalu. Nah, di sini ya ini thumbnail video tersebut cara ampuh menghafal vocabulary, mudah ingat, susah lupa, bisa hafal tanpa menghafal. Silahkan teman-teman cek video tersebut, nanti link video ada pada deskripsi ya, ataupun silahkan kunjungi channel saya. Nanti ada di playlist tips and trick. Silahkan teman-teman cek di situ. Nah, sekarang kita langsung masuk ke rumusnya. The formula subject plus verb plus complement form plus infinitive. Nah, perhatikan subjeknya ini ya, sudah umum kita ketahui subjek itu. Kemudian verb di sini adalah maksudnya yang ini, yang ada dalam kotak tadi yang telah saya sebutkan. Nah, verbnya adalah harus seperti verb yang ada dalam kotak tersebut. Lalu diikuti oleh complement form. Nah, ini pronounnya ataupun nounnya harus berbentuk yang complement. Jadi bukan subject pronoun, bukan noun yang berbentuk subjek, tapi yang harus complement atau objek. Perhatikan di sini. Ini adalah jenis-jenis pronouns, setidaknya ada 5 jenis pronouns. Yang pertama subjek. Nah, ini tidak bisa kita gunakan pada rumus tersebut karena yang harus complement atau objek. Yang number 3 ini juga tidak bisa, possessive adjective pronoun. Yang keempat, possessive pronoun juga tidak bisa kita gunakan. Reflexive pronoun juga tidak bisa kita gunakan. Nah, harus yang number 2 ini ya. Yang hanya boleh kita gunakan pada rumus tersebut. Ketika subjek pronounnya I, maka objeknya adalah ini, me ya. Nah, ini yang kita gunakan untuk complement form dari rumus materi kita kali ini. Lalu diikuti, setelah itu baru diikuti oleh infinitive dan selanjutnya. Contoh, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Number 1. Joe asks Mary to call him when she woke up. Perhatikan. Joe ini adalah subjek. Ask ini adalah verb ya, ini verb ya. Verb di sini. Nah, perhatikan di sini ada ya, ini ada dalam kotak.
atau list verb tersebut. Lalu di sini kita tambahkan sebuah noun. Nah, ini Mary ya, Mary. Setelah noun dalam bentuk complement form, maka setelah itu diikuti oleh infinitive. Nah, di sini muncullah to call. Nah, setelah itu baru kata-kata selanjutnya. Yang di sini him when she woke up. Nah, yang jadi fokus kita yang harus kita pahami di sini adalah ini ya, verb-nya harus yang ada dalam list tersebut, karena selain di luar itu tidak boleh kita tambahkan noun ataupun pronoun. Setelah verb-nya kita ketahui di sini ya, ada cocok ini ask, lalu kita boleh menambahkan noun di sini Mary. Setelah itu baru diikuti oleh infinitive to call. Nah, begitu ya teman-teman penerapan dari rumus tersebut. Number 2, we ordered him to appear in court. Perhatikan subjeknya adalah we. Ordered ini verb-nya. Verb ya ada di sini ya. Kita cek dalam kotak ini. Nah, ini order. Setelah itu baru boleh ditambahkan langsung atau diikuti oleh complement form. Ini him, pronoun. Object pronoun him. Setelah itu baru diikuti oleh infinitive to appear. Lalu kata-kata selanjutnya. Ini. Titik-titik ini. Ya, jadi kalimat number 2 ini sesuai dengan rumus di atas ya. Number 3, I urge you to reconsider your decision. Perhatikan I ini subjek, urge ini verb-nya ada di sini ya, urge. Nih, ada dalam kotak. Berarti ini verb yang boleh diikuti atau kita tambahkan noun ataupun pronoun. Di sini noun-nya adalah you atau pronoun you, objek pronoun you. Lalu setelah itu diikuti oleh infinitive to reconsider. Baru your decision ini sebagai tambahan atau pelengkap kalimatnya. Sesuai ya. Number 4, the teacher permitted them to return their assignment in late. Perhatikan the teacher ini subjek, permitted ini verb-nya ada di sini ya, permit. Nah, ini lalu diikuti oleh pronoun dalam bentuk complement form. Nah, ini them atau object pronoun. Setelah itu diikuti oleh infinitive to return. Baru pelengkap kalimat number 4. Their assignment in late. Nah, itu adalah contoh penerapan dari rumus di atas. Nah, di sini ada catatan, however, tadi itu pronoun ya, before the gerund. Nah, sekarang kita bahas gerund. A noun or pronoun must appear in the possessive form. Nah, ini adalah catatan yang sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Pada sebelumnya, ketika infinitif, kita bicara tentang infinitif, maka bentuk noun atau pronounnya itu adalah complement form. Ingat ya teman-teman tadi? Nah, ketika di sini gerund, maka harus kita gunakan yang berbentuk possessive. Contohnya di sini. Ketika sebelumnya kita itu menggunakan yang number 2, objek pronoun, contohnya adalah me, maka untuk gerund, maka kita harus menggunakan yang number 3, possessive adjective pronoun, contohnya adalah my. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Sama ya, di awal harus ada subjek, lalu diikuti verb. Verb di sini adalah tadi yang dalam kotak ya. Jadi selain verb yang di luar kotak, verb di sini adalah verb-verb yang selalu diikuti oleh gerund. Silahkan teman-teman cek verb-verb tersebut pada video sebelumnya. Saya tidak tampilkan pada video kali ini ya, karena sudah ada pada video sebelumnya. Teman-teman cek aja pada video tersebut. Lalu diikuti oleh, nah ini, noun yang berbentuk possessive form. Lalu pronounnya juga berbentuk possessive adjective. Contohnya ini adalah my. Lalu setelah itu baru diikuti oleh gerund. Nah, setelah itu baru pelengkap kalimat. Sekarang kita langsung masuk ke contoh agar lebih mudah dipahami. Number 1, he regrets her leaving. Perhatikan, subjeknya adalah he. Verb-nya adalah regrets. Regrets ini adalah verb yang selalu diikuti oleh gerund. Setelah itu, pronounnya berbentuk possessive adjective. Ini her. Baru setelah itu adalah gerund. Itu leaving. Nah, ini kalimat number 1 ini sesuai dengan rumus di atas. Number 2, we looking forward to their coming next year. Perhatikan, sesuai dengan rumus, subjek di awal we, setelah itu verb-nya adalah looking forward to.
Looking forward to ini ya sama, selalu diikuti oleh gerund. Setelah itu baru ada pronoun, possessive adjective pronoun there. Setelah itu baru gerund coming. Nah, pelengkapnya next year. Number 3, we don't approve of John's buying this house. Perhatikan subjeknya we, verbnya approve of, ini adalah verb yang selalu diikuti oleh gerund. Untuk lebih jelasnya, verb-verb apa saja itu silahkan teman-teman cek pada video sebelumnya. Seperti yang telah saya tampilkan thumbnailnya pada slide sebelumnya ya. Setelah itu diikuti oleh ini, yang ini ya, possessive form of noun. Nah, ini ciri khasnya adalah noun John's, ada apostrof di sini lalu diikuti huruf s. Nah, ini adalah bentuk possessive form of noun. Setelah itu diikuti oleh gerund buying lalu pelengkap kalimat this house. Yang terakhir, we object to their calling at this hour. Perhatikan subjeknya adalah we, verbnya adalah object to. Object to ini adalah verb yang selalu diikuti oleh gerund. Lalu di sini ditambahkan dengan possessive adjective pronoun, ini yang bagian kedua. Lalu diikuti oleh gerund calling, lalu pelengkap kalimat at this hour. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan dari rumus yang ada gerund di dalamnya. Nah, teman-teman, agar kita lebih menguasai materi pada video kali ini, mari kita sama-sama mengerjakan soal berikut. The direction is choose the correct form of the verb in parentheses in the following sentence. Perhatikan, number 1. Richard is expecting, apakah us atau our to go to class tomorrow? Jawabannya adalah apakah us atau our. Nah, mudah ya. Clue pada kalimat ini, kita cek dulu jawabannya. Jawabannya adalah yes, jawabannya adalah us, bukan our. Kenapa? Nah, ini clue-nya itu ada pada kata ini. Nah, makanya di sini kita harus hafalkan ya. Expecting ini ada dalam list berikut. Nah, ini expect. Lalu setelah itu, clue yang kedua adalah ini, infinitive, to go. Nah, kita belajar sebelumnya ya, kalau infinitive maka harus yang berbentuk complement form. Nah, ini adalah bentuk complement form dari pronoun atau object pronoun. Sedangkan ini adalah possessive adjective. Jadi jawabannya bukan our tetapi us. Ini rumusnya sesuai ya, complement form. Number 2, you shouldn't rely on. Apakah him atau his calling you in the morning? Perhatikan betul-betul, cek betul-betul. Yang menjadi clue untuk menjawab soal ini adalah, oke, kita cek jawabannya adalah, jawabannya itu his ya, bukan him. Kenapa? Ya, sesuai dengan rumusnya ya. Ketika di sini kita dapati verb rely on, ini adalah verb yang selalu diikuti oleh gerund. Nah, ini clue pertama verbnya, lalu clue kedua adalah gerundnya, yaitu calling. Maka setelah sesuai kita pelajari pada slide sebelumnya, ketika ada gerund dalamnya, maka noun-nya harus berbentuk posesif, pronoun-nya juga harus berbentuk possessive adjective. Makanya di sini adalah jawabannya itu yang his, bukan him. Karena him adalah object pronoun, sedangkan his adalah possessive adjective pronoun. Kita lanjut. Number 3. They don't approve of, apakah jawabannya us ataupun our leaving early. Nah, mungkin untuk nomor 3 ini teman-teman sudah bisa mengenali clue-nya ya. Oke, clue yang pertama adalah, ya kita cek dulu jawabannya. Jawabannya itu adalah our, bukan us. Kenapa? Nah, ini sesuai dengan clue-nya, approve of. Ini adalah verb yang selalu ini ya, approve of plus gerund. Ini verb plus preposition. Ini perhatikan verbnya approve plus preposition of, maka dia itu selalu diikuti oleh gerund. Clue yang kedua ya ini, gerundnya leaving. Nah, seperti yang kita pelajari pada rumus sebelumnya, ketika ada gerund di dalamnya, maka noun-nya itu harus berbentuk posesif, pronoun-nya juga harus berbentuk posesif. Maka jawabannya di sini adalah our. Ini adalah possessive adjective pronoun, sedangkan ini object pronoun. Number 4.
Yours asks apakah me ataupun my to call him last night. Nah, mudah ya. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat secara cepat yang menjadi clue untuk menjawab soal ini adalah yes. Jawabannya itu adalah ini ya, me, bukan my. Kenapa? Ini lagi-lagi. Clue-nya di sini adalah verb ask. Ini ada di list berikut. Ini ya, ada ya. Saya lingkari. Lalu clue yang kedua itu ya ini, infinitifnya. Nah, ketika sesuai dengan yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya, ketika kita dapati infinitif di sini, maka yang harus kita tambahkan adalah pronoun yang berbentuk complement from. Nah, ini me. Ini adalah object pronoun atau complement pronoun. Sedangkan ini adalah possessive adjective pronouns. Kita lanjut. Mudah ya teman-teman. Perhatikan dari awal tadi, ketika kita mengerjakan soal, mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 terakhir, kita tidak mentranslate ya satu persatu arti dari kata-kata yang ada pada soal, tapi kita langsung praktek ke rumus ya. Number 5, we understand apakah him atau his having to leave early. Perhatikan, jawabannya adalah yes, jawabannya adalah his, not him. Kenapa ya? Yes, ini. Clue yang pertama itu understand. Understand ini selalu diikuti oleh gerund. Perhatikan, verb always followed by gerund. Sedangkan clue keduanya itu ya gerund sendiri. Nah, ketika kita menemukan gerund dalam kalimatnya yang bertindak sebagai complements, maka noun-nya itu harus berbentuk posesif dan ataupun pronoun-nya juga berbentuk possessive adjective. Makanya jawabannya di sini adalah his. Ini adalah possessive adjective pronoun. Sedangkan ini tidak tepat untuk digunakan bersamaan dengan gerund. Lanjut, number 6. John resented. Apakah George atau George losing the paper? Jawabannya adalah yes, jawabannya itu George. Ini bukan George. Kenapa? Nah, ini kuncinya yaitu the word resent yang dia itu selalu diikuti oleh gerund. Nah, clue keduanya itu gerundnya sendiri, losing. Ketika kita menemukan gerund dalam kalimat yang gerund itu bertindak sebagai komplement dari sebuah kalimat, maka noun di depan gerund itu harus berbentuk possessive from ataupun pronounnya berbentuk possessive adjective. Nah, di sini jawabannya adalah yours. Ini adalah possessive form of noun. Ditandai dengan noun yours ini ada apostrof ditambahi s di setelahnya. Number 7. We object to. Apakah the defense attorney atau the defense attorneys calling the extra witness. Nah, mungkin semakin ke ujung ini atau semakin ke sini teman-teman itu semakin mudah menemukan clue-clue dalam soal tersebut. Nah, jawabannya adalah yes, jawabannya itu yang kedua, bukan yang pertama. Kenapa? Ini clue-nya itu adalah object to, yang dia itu selalu diikuti oleh gerund. Clue yang kedua yaitu gerundnya sendiri, calling. Nah, kita tahu ketika kita menemukan gerund dalam kalimat yang bertindak sebagai complements, maka noun-nya ini harus berbentuk possessive form. Nah, ini possessive form-nya adalah ini. Attorney apostrophe s. Number 8. We are expecting apakah Henry atau Henrys to call us. Ya, mudah ya. Ketika teman-teman sudah mendapat menemukan clue-nya, maka jawabannya itu sepersekian detik kita juga bisa menemukan jawabannya benar. Jawabannya adalah itu harus Henry, not Henrys. Kenapa? Yes. Clue-nya itu yang pertama adalah expecting. Ini verb yang ada dalam list telah kita pelajari. Ini expect ada ya. Lalu clue kedua itu ya infinitifnya itu sendiri. Lagi-lagi saya jelaskan, ketika menemukan infinitif yang bertindak sebagai complement dalam sebuah kalimat, maka baik itu pronoun ataupun noun-nya itu harus berbentuk complement from. Nah, di sini complement from ini noun ya, Henry. Number 9. They are looking forward to apakah us atau our visiting them. Nah, perhatikan jawabannya adalah ya, jawabannya itu our, not us. Kenapa? Yes. The clue adalah yang pertama. Clue pertama adalah looking forward to. Ini sorry, ini salah ketik saya ya. Looking forward to ini adalah
verb yang selalu diikuti oleh gerund. Clue yang kedua yaitu ya gerundnya sendiri. Ketika kita menemukan gerund yang bertindak sebagai komplement dalam sebuah kalimat, maka noun ataupun pronounnya itu harus berbentuk possessive dan possessive adjective. Makanya di sini jawabannya adalah our. Ini adalah sebuah possessive adjective pronouns, not us, not us. The last number 10. Susan regrets apakah John or John's being in trouble. Jawabannya adalah yes. Mungkin number 3 ini sangat mudah. Jawabannya adalah John's, not John. Kenapa? Yes. Clue-nya adalah regrets. Regrets ini adalah verb yang selalu diikuti oleh gerund. Clue keduanya yaitu gerundnya sendiri, being. Ketika menemukan gerund dalam sebuah kalimat yang bertindak sebagai complements atau objek, maka nouns ataupun pronouns-nya harus berbentuk possessive form maupun ataupun possessive adjective. Makanya di sini jawabannya adalah John's. Ini adalah sebuah possessive form of nouns. Oke teman-teman, thank you. Sampai di sini dulu penjelasan kita pada video kali ini atau materi kita pada video kali ini. See you to the next video. Bye bye.